jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan pastinya kalian juga harus komen ya. Selamat menonton, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Wijayanti dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan NIM 19041100089 dengan mata kuliah Hukum Perdata Islam Indonesia dan dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Tarantang, SSY, SH, MH. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sumber hukum formil dan material dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Baiklah, mari kita mulai. Apa itu sengketa ekonomi syariah? Sebelum kita masuk ke pengertian sengketa ekonomi syariah, kita harus mengetahui apa itu hukum ekonomi syariah. Yang dimaksudkan di sini, hukum ekonomi syariah adalah hukum yang digunakan untuk menegakkan ekonomi syariah makro dan ekonomi syariah mikro. Jadi, yang dimaksudkan dengan sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilakukan menurut prinsip dan asas hukum ekonomi syariah, yang disebabkan perbedaan persepsi tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antara keduanya. Penyebab terjadinya sengketa ekonomi itu disebabkan yaitu yang pertama, konflik data terjadi karena kekurangan atau kesalahan informasi. Yang kedua, konflik kepentingan terjadi karena adanya perasaan bersaing. Yang ketiga, konflik hubungan terjadi disebabkan oleh emosional yang kuat atau kesalahan perspeksi. Yang keempat, yaitu konflik struktur, adanya pola merusak perilaku atau interaksi, dan faktor lingkungan dan geografi yang dapat menghalangi kerjasama. Yang terakhir, konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku. Tujuannya yang pertama, agar setiap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kegiatan ekonomi syariah dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat sebagaimana mestinya. Yang kedua, untuk menemukan solusi sengketa ekonomi yang terjadi antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sehingga terwujud suatu penyelesaian yang dapat memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Di sini saya akan menjelaskan dua sumber hukum, yaitu yang pertama di sini ada sumber hukum formil adalah pembicaraan ilmu hukum, bukan pembicaraan filsafat hukum. Maksudnya, sumber hukum formil atau bentuk-bentuk di mana kita dapat menemukan atau mengenal hukum yang berlaku sebagai hukum positif di suatu negara. Sumber hukum formil memiliki bentuk yang berlaku secara umum dan telah diketahui atau berlaku umum. Berikut merupakan sumber hukum formil penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu 1. HIR. Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan bumi putra dan timur asing yang berada di Jawa dan Madura. Yang kedua, RBG. Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan bumi putra dan timur asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Linglead. Kedua aturan hukum acara ini diberlakukan di lingkungan peradilan agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 JO, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Yang ketiga, BW atau yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, khususnya buku keempat tentang pembuktian yang termuat dalam pasal 1865 sampai dengan pasal 1993. Yang terakhir, BRF, hukum acara yang termuat dalam BRF ini diperuntukkan untuk golongan Eropa.
Yang kedua yaitu ada sumber hukum material adalah tempat dari mana materi atau isi hukum diambil. Sumber hukum material merupakan sumber yang dilihat dari seginya, dan sumber hukum inilah yang menjadi faktor yang membantu membentuk hukum. Biasanya, yang menjadi sumber-sumber hukum material adalah aneka gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat, baik yang telah menjelma menjadi peristiwa maupun yang belum menjelma menjadi peristiwa. Pembicaraan sumber hukum material merupakan salah satu bidang kajian filsafat hukum. Dalam sumber hukum material, adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dan mengadili perkara-perkara ekonomi syariah setelah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada undang-undang, peraturan perundang-undangan beserta peraturan pemerintah yang menyertainya yang berhubungan dengan ekonomi syariah yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan masih banyak lagi. Yang kedua, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. DSN berada di bawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, akad perjanjian atau kontrak. Menurut Taufik, dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami jika suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun syahnya suatu perjanjian. Yang keempat yaitu fikih dan usul fikih. Fikih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar kitab-kitab fikih yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah. Sebagian besar kitab-kitab fikih yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah. Di sini saya akan memberikan contoh konkret dalam masyarakat, yaitu dalam sumber hukum formil Pasal 233 KUH Perdata tentang syarat untuk dapat mengajukan gugatan cerai. Jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, suami atau istri berhak untuk menuntut pisah meja dan ranjang. Gugatan untuk itu dapat juga diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan, dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah seorang dan suami istri itu terhadap yang lainnya. Selanjutnya yaitu sumber hukum material. Contohnya pada pasal 199 KUH Perdata tentang putusnya perkawinan. Perkawinan bubar disebabkan karena 1. Oleh kematian, 2. Oleh tidak hadirnya si suami atau si istri selama 10 tahun, yang disusul oleh perkawinan baru istri atau suaminya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian 5 bab 18. Yang ketiga, oleh keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian 2 bab ini. Yang keempat, oleh penceraian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian 3 bab ini. Tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan dari hasil penelitian bahwa lahirnya perma tersebut dalam sisi waktu terlalu lama dari peraturan yang mengatur tentang kewenangan pengadilan agama menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dibutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun. Demikianlah pemaparan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube aku.